kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus senantiasa kita jaga di atas akidah yang benar, jangan sampai menyimpang, dan termasuk salah satu cabang dari ilmu akidah yaitu tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan kitab tauhid karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi sampai di bab yang ke-40 yaitu mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang belajar tauhid memahami dengan benar bab ini, maka dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh tawaran sebagian manusia, baik yang beragama Islam maupun yang non-muslim, tentang ketuhanan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pembeda yang sangat nyata dan sangat jelas ditegaskan dalam banyak ayat, banyak dalil bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebenarnya itu ayatnya pendek, dan itu kalau panjenengan ingat-ingat itu bisa menjadi pegangan sampai meninggalnya kita semua. Bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan siapapun, tidak serupa. Artinya kalau ada makhluk kayak kita, punya tangan, punya mata, punya kaki seperti ini, maka Allah tidak seperti ini. Wa huwas samiul basir, tapi Allah itu as-sami. Allah itu mendengar dan maha mendengar. Berarti pendengarannya lebih tajam daripada kita. Kita ya mendengar, tapi Allah sami, maha mendengar. Sehingga ketika kita dalam kondisi makin tua, pendengaran kita berkurang, maka Allah tidak pernah berkurang pendengarannya. Ketika ada orang yang ngerasani kita di sebelah tembok ini misal, kita sudah tidak dengar, maka Allah bahkan mendengar rintihan Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam kedalaman lautan, dan di tengah kegelapan malam pada waktu itu, di tengah 3 kegelapan. Beliau alaihi salam mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah mendengar dan mengeluarkan Yunus alaihi salam dari perut ikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami al basir. Dan Allah itu maha melihat, dan penglihatan Allah tidak seperti kita. Kula mawon sing tesih luwih nem timbang jenengan wis nganggo kacamata. Niki nek kula buka pun mboten ketok niku sinten-sinten pun mboten ketok. Napa melih tambah sepuh, tambah ra ketok. Napa melih enten penghalange, tambah mboten ketok. Napa melih dalu adoh tambah ra ketok. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah Al-Basir. Maka Allah melihat dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, seperti apapun kita, keadaan kita, maka Allah mendengar dan melihat itu semua. Nah niki nek jenengan perhatikan dengan benar, jenengan resapi, maka nanti nek enten sing tawa-tawa Tuhan bentuke sapi, ora bakalan melirik blas, ra mungkin wong kaya wong ganteng wae ora apa meneh sapi gitu kan. Kemudian datang orang nawarkan Tuhan dalam bentuk napa? Kayu penteng, ora bakalan itu kan. Wong kayu, wong rupa ganteng wae ora gitu kan. Kenapa melih yang datang kemudian munyuk segala macam ndak bakalan, Pak. Reco yang dibikin ndak bakalan. Kenapa melih kemudian wit ringin gede iso maring ngene maring ngono ndak bakalan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan iya kana butuh wa iya kana stain, ya Allah hanya kepada Engkau lah kami itu menyembah, maka sudah benar kita sholat kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah. Wa iya kana stain, banyak orang yang luput di kata stain ini loh. Jadi bar sholat dodolan ndak pelaku ke Gunung Kemukus. Kalau ningali video nih, ritual mengantarkan pasangan mencari pesugihan. Maca ta'awudz Pak Den. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah sinten niki kula nderekaken yai saking mriki ngersake niki. Wacanane nganggo basa Jawa.
Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan menghayati benar yang namanya Ummul Kitab Al-Fatihah itu, ayat demi ayat, maka jenengan akan temukan semua hal yang nanti dijabarkan di dalam Al-Quran seluruhnya, yaitu tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, tentang bagaimana kita harus mengabdi kepada Allah, tentang bagaimana kita punya hati harus minta petunjuk kepada Allah, dan itu kita lakukan setiap hari 17 kali. Cuman sayang 1000 sayang, kadang sebagian dari kita itu tidak paham. Akhirnya iya karena butuh, iya karena nasta'in, dia tetap berdukun. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tadi itu ngerti bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk manapun siapapun, dan Allah tidak memiliki sifat seperti manusia, yaitu mendengar yang lebih tajam dan melihat yang lebih tajam, maka disitulah hakikat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya nanti mungkin saya pernah cerita di sini, ada sebuah video itu menyatakan di India itu ada sebuah kota. Niku wong niku nek senenge karo sapa ngono terus digaweke kuile. Orang seneng sama munyuk ya digaweke kuil monyet itu, seneng sama sapi dibikinkan kuil sapi. Bahkan ada yang seneng sama pesawat digaweke kuil visa namanya. Karena dia selama ini kalau ngurus visa ke bandara itu gagal. Jadi nek mriku ndonga sing didangani yo pesawat niku. Enten sing seneng kali Donald Trump yo digaweke patungnya Donald Trump. Maka orang-orang seperti itu orang-orang yang gagal paham. Dan nanti puncak orang yang memahami tentang tauhid ini adalah dia tidak akan pernah menyatakan siapapun yang masih disebut makhluk sebagai Tuhan ataukah anak Tuhan. Makanya nanti ada banyak pendeta. Kalau dereng dangu niki ngalih niku enten salah satu uskup ten Purwokerto. Niku maca Alkitab ngangge basa Arab itu. Awalnya kula ngira niku Quran diplesetke. Tak rungok-rungokke kok koyo ora tau krungu bahasane karena balaghahnya niku beda. Balaghah niku ilmu sastra dalam Al-Qur'an yang niku enggak ditemukan dalam kitab yang lain. Makanya Allah ketika menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa tu'suada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu mampu datangkan satu surat dan jangan panggil saksi kecuali Allah Subhanahu wa taala, jangan nyari bantuan kecuali selain dari Allah, maka kalau kamu memang benar, dan itu tidak akan pernah bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau mereka bisa dan enggak mungkin bisa karena hasilnya akan beda. Fattaqun nar allati uiddat lil kafirin, maka takutlah kalian pada api neraka yang memang disiapkan untuk orang kafir. Nah, dia itu membaca dalil pakai bahasa Arab dan tak kira ya Quran, tapi ternyata pas tak dengerin balaghahnya kok aneh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim ketika kemudian orang ini, si uskup ini dalil bahwasanya saya adalah ini nyebutkan ayat-ayatnya ini. Kayak bener gitu kan. Tapi kemudian yang harus kita pahami apa? Apa kata Quran tentang Isa Al-Masih? Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Dan telah kafir orang yang mengatakan Allah itu bagian dari Trinitas, satu dari tiga. Belum lagi nanti kalau kita membaca pakai kacamata perbandingan agama, di situ kemudian disebutkan bahwasanya akan datang nabi setelah engkau Musa seperti engkau. Maka itu mau nggak mau ya nabi itu maksudnya Muhammad. Tapi kalau ditanyakan pada orang Nasrani, mereka akan menjawab itu Isa. Kok bisa Isa? Wong Isa bukan nabi. Wong Isa punya bapak, nggak punya bapak, punya ibu. Kemudian dia lahir dengan tidak wajar, artinya tidak punya ikatan pernikahan. Dia nggak pernah nikah, nggak pernah punya suami, nggak pernah punya istri, maaf. Dan kemudian dia juga tidak pernah ditemukan meninggal sebagai manusia, diangkat ke langit. Maka berbeda dengan Musa. Musa itu punya bapak, punya ibu, punya saudara, kemudian menikah, punya anak, punya istri, kemudian dapat kitab suci sebagai pembeda dengan yang lain. Sedangkan Isa meneruskan memimpin bangsa Yahudi, Muhammad SAW memimpin bangsa Arab. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca ayat-ayat perbandingan seperti itu, maka nyata bahwasanya Nabi Muhammad memang sudah dinubuatkan. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwasanya wahum yakfuruna birrahman. Orang-orang kafir itu mengingkari Allah Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah bahwasanya dialah Rabbku dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini menegaskan adanya sebagian manusia yang mengingkari Allah sebagai Ar-Rahman, Allah yang memberikan rahmat untuk semuanya. Makanya nanti di dalam Al-Fatihah yang tadi saya singgung ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sama Ar-Rahim ini sebenarnya maknanya sama-sama memberikan kasih sayang. Allah yang maha memberikan kasih sayang. Cuman bedanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayang di dunia hari ini. Dan ini merata, kena kepada semua jenis makhluk, apakah manusia, binatang, ataukah tumbuhan. Bahkan kata Nabi SAW, orang kafir pun juga dapat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbandingannya dengan Ar-Rahim, yang mana kasih sayang Ar-Rahim itu akan diberikan hanya untuk orang beriman di akhirat nanti, perbandingannya adalah 1:99. 1% diberikan di dunia rata kepada semua makhluk, dalam artian semua jenis makhluk itu dapat. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap kita beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang banyak utang, ada yang banyak duit gitu kan. Maka disitulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Hakim, bahwasanya Allah itu maha bijaksana, sehingga yang kaya diharapkan membantu yang miskin. Kalau yang kaya nggak mau bantu yang miskin, maka dia menjadi orang yang pelit, yang dicela dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, Nabi mengatakan kalau sekiranya dunia ini lebih berharga daripada sayap satu seekor nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan dikasih minum. Bahkan orang kafir hari ini memiliki pabrik minuman, Aqualah segala macam gitu kan. Kemudian minuman-minuman susu-susu tertentu itu kan milik mereka gitu kan, Frisian Flag dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah yang maha baik, Allah yang maha kaya, bahkan memberikan mereka sedemikian itu di dunia. Tapi apa yang Allah nyatakan tentang mereka, bahwasanya setiap kebaikan yang mereka lakukan Allah balas di dunia, tapi di akhirat wa ma lahum min khalaq, tidak ada balasan buat mereka nanti di akhirat. Maka kepada orang yang beriman, Allah menanti panjenengan semua dengan 99 kasih sayangnya, rahmahnya itu, yang menunggu jenengan di akhirat, yang nanti jenengan akan diberikan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kemudian jenengan tidak lagi menua, jenengan akan terus dalam usia muda, jenengan makan terus tanpa ada buang air, minum terus tanpa buang air, semuanya hanya dikeluarkan dengan sendawa dan keringetan. Kemudian jenengan ketika melihat ada burung beterbangan, kemudian jenengan batin bayangke nek kuwi tak pangan enak niku manuke medhuk ten ngajeng jenengan wis dadi mateng dipanggang, jenengan dahar entek rantek urip meneh mabur meneh, terus enten woh-wohan saeneng-enenge jenengan batin medhuk dhewe nyedak ora usah dadak golek ondo, jenengan petil mengke pange munggah meneh metu wohe meneh, mboten kenal musim. Terus napa mulai watah sampai orang di dunia niku nggih pernah bertani, entah dadi buruh tani napa duwe sawah, niku ten mriko pengen nyawah yo dikeki sawah. Ning mboten dangu kados ten donya, mung sebar-sebar tukul panen. Sampai ngapunten seorang wanita yang enggak pernah hamil karena Allah belum izinkan, mungkin karena memang enggak bisa hamil, atau selama di dunia belum ketemu sama laki-laki yang menghamilinya gitu kan. Maka di sana dia pengen hamil, Allah kasih hamil. Ya enggak lama, sebentar, sekejap, sehingga dia bisa merasakan bagaimana hamil, bagaimana melahirkan, dan bagaimana menyusui, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim diingkari oleh sebagian manusia. Dan hari ini memang iya. Sampai kemarin saya lihat ada video niku sampai mengatakan gini, kalau Allah, bahasa Allah atau Allah itu kan sebutan Tuhan orang Quraisy gitu, kata video itu. Nek sebutan Tuhan yang benar dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh. Jadi orang ahli kitab pun bingung nyebut Tuhannya. Ada yang nyebut Elohim, ada yang nyebut Yahweh, ada yang nyebut Yehova, ada yang nyebut Alohai, ada yang nyebut Adonai. Oh, jenengan ajeng milih sing ndi. Dan semua satu dengan yang lain itu saling mengklaim sing bener iki sing kae salah gitu.
Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna. Nama Allah yang dasar itu adalah Allah, kemudian Allah memiliki asmaul husna. Fad'uhu biha, silakan menyebut nama Allah dengan nama Allah itu sendiri atau asmaul husna. Ketika jenengan misal berdoa tentang minta rizki, jenengan sebut ya Rozak, silakan. Atau kemudian ketika jenengan meminta kesehatan, misal jenengan menyebut ya Syafi, monggo. Atau kemudian jenengan minta napa misal napa Pak? Minta garwa, mboten mudeng kula, nyeluke napa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai disusunlah sebuah kitab oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau masih hidup, judulnya Fikih Asmaul Husna. Bagaimana jenengan bisa berkenalan dengan Allah nama per nama. Karena setiap nama itu nanti maknanya beda-beda. Ada nama Al-Ali niku di atas, nanti ada Al-Muta'al atas yang paling atas gitu kan. Kemudian nanti juga ada namanya Al-Alim Maha tahu, Al-Khabir tahu tapi teliti banget itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di awal tadi saya bilang kitab tauhid itu salah satu cabang dari kitab atau ilmu tentang akidah. Dan insya Allah kita akan sambung terus tentang akidah ini sampai Allah mencabut nyawa saya atau jenengan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, kula copot saya ra ketok. Hadisu an-nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballah wa rasuluh. Maka bicaralah wahai Ali kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kalian menginginkan bahwa Allah dan Rasulnya dituduh tidak benar? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mau memperkenalkan Allah, maka kita perkenalkan Allah dengan bahasa-bahasa yang bisa difahami. Levelnya anak-anak sama orang dewasa beda. Levelnya orang dewasa sama orang tua beda. Levelnya orang tua sama orang bingung beda. Levelnya orang bingung sama orang yang lagi mencari beda. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya ibarat roda, Allah itu di tengah, ke kiri bisa disebut sebagai ini, ke kanan disebut sebagai itu dengan sebutan-sebutan nama-nama Tuhannya, agama-agama lain, maka itu sebuah pemahaman yang keliru. Bukan seperti itu cara menjelaskan Allah. Yaitu jelaskan dengan Asmaul Husna tadi. Ketika kemudian kita membutuhkan Allah dalam konteks Maha Pengampun, ya kita sebut Allah Al-Ghafur. Ketika kita membutuhkan Allah sebagai Rabb yang Maha Baik, ya kita sebut Allah sebagai Ar-Rahim atau mungkin Ar-Rahman gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Ali diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai dalam menyampaikan sesuatu kamu tidak menggunakan logika, nalar orang yang diajak ngobrol sampai akhirnya mereka tidak paham, akhirnya terfitnahlah mereka dan menuduh Allah dan Rasulnya yang tidak benar. Al-Imam Abdul Razak meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat seorang yang terperanjat ketika mendengar hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah karena mereka merasa tidak sependapat dengannya. Ibnu Abbas berkata, "Ma faroku haula." Apa yang membuat mereka takut sehingga mereka tidak menerima ayat yang saya sampaikan ini? Yajiduna riqatan inda muhkamatin. Mereka bisa menerima ayat-ayat muhkamat, wa yahlikuna inda mutasabih, tapi mereka tidak mau menerima ayat-ayat yang disebut mutasabihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat, yaitu ayat yang disebut muhkamat sama ayat yang disebut mutasabihat. Ayat yang disebut muhkamat yaitu ayat yang maknanya sudah jelas, seperti perintah sholat, perintah haji, kemudian perintah bayar zakat, larangan minum khamr, larangan berzina, larangan berjudi, itu sudah jelas, clear maknanya itu, tidak ada makna yang lain. Tapi kemudian ada ayat yang kedua, yaitu ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang maknanya hanya bisa dipulangkan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga seseorang ketika mau menjelaskan ayat mutasyabihat, dia tidak boleh ngarang-ngarang. Makanya saya ngajar tafsir di mana itu? Pondok tahfidznya IPHI Solo. Itu di awal surat Al-Baqarah, di awal surat Ali Imran,
itu disebutkan ayat-ayat namanya harful muqatta'at, alif lam mim, alif lam ra gitu kan. Maka di situ jelas ada alif, ada lam, ada mim. Dan ketika kita buka tafsirnya, apakah Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, kemudian As-Sa'di, semuanya menyatakan bahwasanya maknanya dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu ayat itu, potongan ayat itu. Kalau hikmahnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi makna ayat itu tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tapi ada juga ayat-ayat yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama, yaitu ayat-ayat contohnya nggih, ayat-ayat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Saya sudah mengumpulkan tadi sore, paling boten ada 7 ayat yang menyatakan Allah itu di atas arsy. Mungkin saya pernah ceritakan atau jelaskan bahwasanya ada bumi, kemudian ada langit dunia, kemudian langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ada Baitul Ma'mur, kemudian ada Sidratul Muntaha, sebelahnya Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi, di atasnya ada air, di atasnya ada arsy, di atas semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akbar, maha besar secara zatnya, sehingga yang di bawah itu semua kecil. Dan Allah juga Al-Azim, Allah maha agung, sehingga semua yang ada di bawahnya adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku singkate. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, saya sempat kumpulkan tadi sore, niku ketemu ada 7 ayat yang menyatakan Allah itu di atas arsy-Nya. Jadi ibaratnya ada berita dikabarkan oleh 7 orang. Niku beritanya insya Allah valid. Selama orang itu nggak sepakat dusta. Nah, ayat kan nggak mungkin sepakat dusta. Dan ini ayat tidak dari satu surat, dari beberapa surat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan Dia ciptakan matahari dan bulan dan bintang yang tunduk dengan perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan perintah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha suci atas segala seluruh alam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Yunus ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min safiyyin illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, mengatur segala urusan, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Rabb kalian, maka sembahlah Allah, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Kemudian Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat, kemudian Dia beristiwa di atas arsy-Nya, Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan hingga waktu yang ditentukan, Dia mengatur seluruh urusan dan menjelaskan tanda-tanda agar kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kalian. Kemudian Quran surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman, Rabb yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian Al-Furqan ayat 59, Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas arsy, Dialah Ar-Rahman, maka tanyakanlah kepada yang lebih mengetahui tentang Dia. Kemudian As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, tidak ada bagi kalian selain Dia penolong maupun memberi syafaat, maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Terakhir, ini ayat pamungkasnya, yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 4. Ini biasanya sama orang-orang sufi dipotong bagian belakangnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu biasanya dipotong di situ. Makanya orang-orang sufi itu ketika mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah itu di mana-mana. Saking di mana-mananya sebagian mereka mengatakan Allah pun bisa masuk ke dalam diriku. Dengan bacaan ini dan itu, dengan tarian begini dan begitu masuk. Makanya kemudian muncul dogma atau doktrin namanya manunggaling kawula Gusti. Itu kalau dalam bahasa agamanya hulul. Orang itu menyatu antara Allah dengan dirinya. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang paham tauhid asma wa sifat, dia enggak akan gagal paham tentang Allah. Tapi nek enggak paham, ya gagal. Dengan mudah dia akan menerima bagaimana Allah itu turun dari arsy, kemudian masuk kepada seorang ibu, seorang wanita yang kemudian lahir menjadi anak, kemudian besar menjadi manusia. Di logika sudah tidak mungkin. Bahkan perbedaan fundamental antara Katolik dan Kristen itu terletak pada pengakuan Bunda Maryam. Bagaimana orang Katolik meyakini penebusan dosa itu juga berserta dengan Maryam. Maryam juga ikut. Dan yang lucu, Paus yang baru sekarang mengeluarkan keputusan yang mana keputusannya adalah menganulir Maryam dari ikut serta menebus dosa. Lu kan angel ini. Ini urusan ketuhanan kok sing ngrapatke menungso piye gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sudah pas ketika Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihi abadan, yaitu kitabullah wa sunnati. Tak tinggalkan 2 perkara. Nek mbok diikuti, bukan dikawe-gawe. Nek mbok ikuti, kamu tinggal ngikuti, maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ayat tentang istiwa ini ada 7, maka mau nggak mau kita harus mengimani Allah itu beristiwa di atas arsy. Ini contoh ayat yang sering diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Nanti ada kelompok Jahmiyah, nanti ada kelompok Asy'ariyah yang mengingkari ayat-ayat seperti ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan 7 kali tentang istiwa. Istiwa niku nek diterjemahke basa Indonesia niku artine bersemayam. Nek diterjemahke basa Jawa artine manggeni, nglenggahi, jumeneng. Pun paham to jenengan arti bahasa bersemayam niku napa, jumeneng niku napa, nglenggahi napa, jenengan pun dong to niku napa. Nah, tapi kaidah bahasanya ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dipakai untuk Allah, ulama punya definisi lain. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa sebagai sebuah kata, itu kita sudah tahu artinya. Gini ku nglenggahi, jumeneng, menduduki, bersemayam, itu arti sebuah kata. Al-istiwa'u ma'lumun, kita tahu artinya itu. Kemudian wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana Allah istiwa? Tidak ada orang tahu. Kenapa? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Muhammad SAW berserta Jibril alaihissalam naik, itu mentok-mentok cuman sampai Sidratul Muntaha. Padahal di atasnya masih ada kursi, di atasnya masih ada air, di atasnya masih ada arsy. Gelap sudah ke atas, tidak tahu apa yang terjadi di atas. Yang tahu cuman Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik membuat kaidah yang kedua, wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Manusia terbaik Muhammad SAW tidak tahu. Jibril malaikat terbaik juga tidak tahu. Nek mereka sebagai yang terbaik saja sudah tidak tahu. Nah, mosok kita sok tahu kan tidak bisa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menolak istiwa dengan mengatakan, "Duh, istiwa itu artinya nglingguhi, Mas." Nek nglingguhi berarti sing dilingguhi luwih gede timbang sing linggo. Lah niku bayangane nek gitu kita. Padahal Allah tadi di depan saya sebutkan ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan kita. Makanya ketika dikatakan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah niku nglenggahi, mboten. Kenapa? Loh niki. Karena 50.000 tahun sebelum ada apapun, tidak ada manusia,
cuman ada Allah berkesendirian, Allah niku nyiptakan, membuat namanya kolam, pena. Nek kula diding ngeten ya ora terus penane sementen. Kula ndak tahu penane seperti apa, tapi pena. Awalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Begitu diciptakan, semua bisa ngomong, penanya pun ngomong. Kemudian pena diperintahkan uktub, tulisan pena, pen pulpen. Si pulpen tanget, aktub, aku harus nulis apa? Kemudian pena Allah menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta yaumal qiyamah. Tulis semuanya. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Nulis dia, dikasih lembaran besar, nulis. Nah, lembaran itu yang jenengan pahami sebagai lauhun lalu disimpan di bawah arsy Allah, namanya mahfud. Itu lauhul mahfud. Tentu sudah tertulis, jenengan ada di sini, nama-nama jenengan ada, nama masjidnya ada, alamatnya ada dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama al-istiwa'u maklumun. Kata istiwa itu bisa dipahami artinya tadi. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, dan bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah istiwa itu wajib. Kenapa? Lah ayatnya ada. Sampai 7 malah. Sampai 7. Bahkan ayat larangan babi belum tentu 7. Jenengan mengimani banget gak boleh makan babi gitu. Nah, maka ini ayat ini lebih dahsyat, lebih banyak jumlahnya. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana Allah jumeneng di sana, itu sebuah kekeliruan yang gak pernah ditanyakan oleh para sahabat, gak pernah diproteskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah tunjukkan saya, gak pernah Nabi lancang seperti itu. Para sahabat juga gak pernah. Kemudian tabi'in juga tidak pernah. Para ulama juga sami'na wa ata'na. Dan kaidah ini dibikin oleh Imam Malik dan diikuti oleh imam-imam berikutnya, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hambali, sampai kemudian murid-murid beliau sampai hari ini. Makanya nanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di beberapa masjid niku ngajarke kitab akidah niku enten 16. Niki masjid A niku nomor 1, masjid B nomor 2 dan seterusnya. Niku hampir semua kitab itu niku menyatakan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Kemudian untuk menjelaskan istiwa, mereka mengutip pendapat atau perkataan Imam Malik ini, karena memang format jawaban yang paling tepat niku niki. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan jenengan temukan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, contoh lagi nggih, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi memang kalau ngomongkan napa niki akidah tentang asma dan sifat Allah niku memang seringnya itu ayat-ayat mutasyabihat. Allah menyebutkan yadullah fauqa aidikum. Allah punya tangan Allah di atas tangan-tangan kalian. Maka di sini nanti ada orang yang menolak, Allah tidak punya tangan. Nek tangan kok bentuknya kaya awake dhewe. Ndak. Wong kita sama monyet aja sama-sama makhluk, kita disamakan sama monyet aja tidak mau. Maka ketika Allah menyatakan Allah punya tangan, maka iman kita bahasanya apa? Kita mengimani Allah punya tangan. Kemudian kaidah berikutnya apa? Mempertanyakan bagaimana tangan Allah itu adalah sebuah kekeliruan. Kemudian mengimani Allah punya tangan wajib, wong kita itu tahu ada ayatnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada juga ayat yang menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Di situ Allah menyatakan Allah itu punya wajah. Lalu sebagian kaum muslimin menolak, wah Allah tidak duwe wajah gitu. Nah, maka para ulama menggunakan kaidah ini lagi, bahwasanya yang namanya wajah itu sudah jelas wajah. Tapi bagaimana wajahnya Allah tidak ada yang tahu. Dan iman tentang wajah Allah wajib, dan bertanya tentang wajah Allah seganteng apa, seperti apa, itu sebuah kekeliruan. Loh, tapi aku pengen delok Allah itu seperti apa. Nabi mengatakan bahwasanya innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Sak mangke kita semua akan melihat Allah pada hari kiamat. Kama tauraunal qamar fi lailatil badr, sebagaimana engkau melihat bulan saat bulan purnama, ketok semua, tidak ada yang berdesak-desaan. Sehingga nanti kaidahnya atau penerapannya adalah ketika ada orang yang menyatakan hari ini dia ketemu dengan Allah, melihat Allah, ngobrol sama Allah, nelpon Allah, atau bisa memanggil Allah dengan bacaan-bacaan tertentu, maka semua itu bertentangan dengan akidah yang benar. Makanya di awal tadi saya sebutkan bahwasanya kitab tauhid ini salah satu cabang dari ilmu akidah, sehingga pembahasannya kompleks, bisa kemana-mana nih ngomongin akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kemudian kembali ke sini. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas tadi mengatakan apa yang membuat mereka takut sehingga mereka maunya menerima yang ayat-ayat yang muhkamat saja, akan tetapi mencelakakan diri merasa keberatan ketika bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat karena mengingkari dan tidak mau mengembalikannya kepada ayat yang muhkamat. Maka tatkala orang Quraisy mendengar Nabi SAW menyebut sifat Ar-Rahman, maka mereka mengingkarinya. Lantas Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, wahum yakfuruna bir-Rahman. Maksudnya pripun? Maksudnya gini, ketika dikatakan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, mereka enggak terima karena mereka sudah paham yang namanya Ar-Rahman itu kasih sayangnya melingkupi semua dunia. Mereka enggak terima. Yang mereka tahu bahwasanya Allah itu memang Tuhan, tapi bersamaan dengan itu ada Tuhan-Tuhan 360 yang mengelilingi Ka'bah. Inilah hakikat kesyirikan. Makanya kok ada orang sholat tapi bar niku enten masalah mlayu ning dukun atau nandur pari gawe sajen atau kemudian ngarep omahe prapatan nenek kecelakaan gawe sajen, maka inilah orang-orang yang tidak paham apa makna Ar-Rahman. Bahwasanya Allah itu memberikan kasih sayang semuanya. Bahwasanya Allah melingkupi kebaikan seluruh dunia. Bahkan ketika di dunia itu sedang terjadi sesuatu seperti bencana yang ada di Sumatera, maka hakikatnya itu bukan karena Allah. Bahwasanya Allah itu tidak mendolimi hambanya. Kalau kok tadi lali ayat ini. Artinya seorang hamba harusnya introspeksi, jane enek opo. Bukan kemudian bertanya kepada Allah kenapa kok kami dihukum, tapi bertanyalah kepada diri sendiri, kenapa saya menerima hukuman. Wong sakniki nek digo banjir niku bentuke kayu wis alus-alus kaya cagak ting kok. Mosok niku napa jebolan king hutan ora mungkin niku genah dibabat. Makanya kalau kemudian hujan dikasih dalam jumlah banyak, lalu yang nyerap enggak ada, ya akhirnya lewat dalane menungso, ya itulah yang namanya musibah, adab bahkan mungkin. Wallahu alam. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan air, maka Allah sudah menyatakan wa anzalnal ma'a biqadar. Kami turunkan air itu dengan kadar. Sudah ada hitungannya, kebutuhannya sesuai dengan jumlah manusia. Artinya kalau di logika manusianya kan jumlahnya tambah banyak, berarti Allah memberikan air sebanyak manusianya. Kok kemudian manusia tidak menyiapkan tempat untuk menampung airnya, lalu kemudian terjadi banjir bandang? Lah manusianya harusnya yang berpikir, jane enek opo? Apakah kemudian izin-izin yang di situ sudah diterapkan dengan benar? Apakah pembabatan hutan itu memang sudah sesuai dengan prosedur? Bahkan presidennya juga istilahnya protes tadi sore kan di ceramah atau pidatonya di hari guru itu. Mosok malah digunduli hutan-hutan dan seterusnya. Beliau marah-marah seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus paham bahwasanya Allah Ar-Rahman 'alal arsistawa. Bahwasanya Allah Ar-Rahman Maha segala-galanya di atas arsy beristiwa. Dan istiwa bagian dari sifat Allah yang harus kita pahami, bahwasanya Allah di atas sana yang paling tinggi. Loh berarti Allah katanya dekat. Nggih, Allah dekat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 tadi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah membersamai kamu dimanapun kamu berada, bukan zatnya tapi kuasanya. Niki pun ada apa dereng? Belum. Oh 5 menit. Sehingga yang membersamai kita niku kuasanya, bukan Allah zatnya. Allah di atas sana, tapi Allah dekat secara kuasanya. Makanya ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar, lebih besar dari semua yang ada di bawahnya. Ada juga Allahul Azim, Allah yang maha agung, agung kuasanya melingkupi semua hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka jawaban aku dekat. Dekat di sini sekali lagi bukan zatnya, bukan Allahnya, tapi kuasanya. Makanya disebut sebagai ma'iyah, kebersamaannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa, beriman dan muhsinin. Sehingga Nabi SAW ketika ketakutan di dalam gua Pak? Ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, gua Sur, beliau bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadinya sebagaimana yang diyakini oleh orang Nasrani, bahwasanya aku, Allah dan Roh Kudus
satu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Trinitas. Padahal sebenarnya ketika mereka paham tentang tauhid asma wa sifat, bahasa aku, Allah, Roh Kudus itu satu, tidak akan mereka masuk dalam wilayah memahami menyatu jadi satu. Kenapa? Karena yang namanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak akan pernah menjadi seperti kita, tidak bisa. Bukan Allah tidak mampu, bukan, itu merendahkan. Apalagi sampai dimasukkan ke dalam perut seorang wanita, bertahan di situ 9 bulan 10 hari, lalu keluar melalui jalur yang kotor, yaitu alat kelamin, bersama dengan darah dan sebagian kotoran, menjadi makhluk yang paling lemah, yaitu bayi yang baru keluar, walaupun bisa langsung ngomong. Maka Ibnu Qayyim menuliskan dalam Ighosatul Lahwan, hakikatnya makhluk atau manusia yang paling terfitnah oleh syaitan yaitu orang-orang Nasoro. Kenapa? Karena mereka menurunkan Allah dari atas sana ke dunia itu sudah salah, dilebok lagi dan seterusnya tadi. Sehingga nanti ada sebagian orang Nasrani yang masuk Islam, ketika ditanyakan ketika Maryam itu hamil, di dalamnya adalah Isa atau yang kamu yakini dengan Yesus, maka pertanyaannya, itu sudah jadi Tuhan apa masih manusia? Bingung dia jawab. Ada yang jawab itu manusia tapi ya Tuhan. Oke, nek mbok yakini ngono, pertanyaannya sekarang, alam semesta waktu 9 bulan 10 hari sing ngatur sapa? Bingung lagi dia jawab. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di atas jalan yang benar. Inilah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, yang Allah menekankan, yaitu di situ ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang maghdub, yang termurkai, dan bukan jalan orang sesat. Siapa orang termurkai? Yahudi. Kenapa Yahudi termurkai? Tahu dalil ra gelem ngenggo. Dan kenapa satunya disebut dolin, sesat? Siapa itu? Nasrani. Kenapa? Gak ono dalile ning tetep ngegas. Yang sering saya contohkan, teramat sangat sering, yaitu Natalan, setahun sekali, dan nanti bentar lagi akan ada. Niku dirayakan sak donya sebagai sebuah hari raya yang paling besar, paling agung. Jenengan nek tepang kali sederek sing ngoten niku, mang tanglet dudono aku siji wae ayat ning Alkitab sing nyebut tanggal 20 Desember. Nek enek tak kredit 10 yuta. Nek jenengan boten gadah mang nyuwun kula gitu. Ndak ada, Bu. Ndak ada, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Islam tidak boleh seperti itu. Dan Nabi sudah mengingatkan, kamu akan mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk lubang kadal gurun kamu nyusul. Para sahabat bertanya, apakah maksud jenengan Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, kalau bukan dia siapa lagi? Kenapa kita dikatakan seperti itu? Kalau kita beragama tidak pakai dalil, atau nek ngerti dalil gak tinggu. Nah, akhirnya jadi seperti itu. Kultus yang gak berujung, ada orang yang mengkeramatkan orang mati, ada orang yang mengkeramatkan orang gila, ada orang yang mengkeramatkan keturunan tertentu, ada orang yang rebutan air liurnya, ada orang yang rebutan macam-macam. Naudzubillah, semua naudzubillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pentingnya belajar akidah agar jenengan hidup dengan pegangan yang jelas, dan jenengan ngerti ketika itu orang gila sama waliullah itu yang mana itu gampang beda gini. Kalau itu jelas gila, orang mungkin jadi waliullah. Dan yang sering saya contohkan, orang yang paling cinta kepada Allah itu Nabi. Nabi itu nggak pernah satu detik pun jadi orang gila, nggak pernah. Kalau sampai ada yang mengatakan gitu, orangnya batal syahadatnya. Oh, Nabi nggak pernah gila. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah satu detik pun jadi orang gila, nggak pernah. Mereka menjadi orang yang paling utama yang pernah ada di muka bumi, dari mulai Nabi SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami, dan ini inti tauhid yang membedakan kita dengan orang-orang yang mengkultuskan makhluk di pertuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walakum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.